Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi selamat pagi yang ada di gereja. Demikian juga saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti ibadah secara online, baik itu lewat media Zoom maupun YouTube. Kiranya Tuhan beserta dengan kita pada saat pagi hari ini di dalam ibadah raya minggu pagi, dan kita nanti ada perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan ucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Pengangkatan bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab pada pagi hari ini Tuhan Engkau telah memberi kesempatan kepada kami semua seluruh anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh ada bersama-sama Tuhan, untuk kami boleh menyatukan iman kami Tuhan, untuk kami boleh memuji muliakan Engkau pada saat pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini, mari Tuhan Engkau akan pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan Engkau akan mengurapi kami semua Tuhan, terutama kami anak-anak-Mu yang melayani Engkau saat pagi hari ini Tuhan, baik itu singer, song leader, pemain musik, petugas multimedia maupun yang lain Tuhan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan Engkau akan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau juga akan memberkati setiap kami, jemaat-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini, baik jemaat-Mu yang hadir di dalam gereja-Mu ini Tuhan, maupun jemaat-Mu yang saat ini bergabung di dalam media online, baik itu media Zoom maupun YouTube. Biarlah Tuhan Kau akan memberkati mereka semua. Damai sejahtera-Mu Tuhan akan beserta dengan kami semua pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami menyerahkan ibadah kami saat pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita masih berdiri bersama-sama dan kita akan mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh ada di tempat ini, kita boleh memuji dan muliakan nama Tuhan. Ku bersyukur. Padamu Tuhan.
hari ini. Ini kebesaran Tuhan yang boleh kita nikmati pada saat pagi hari ini. Kemuliaan Tuhan yang boleh kita rasakan pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kemuliaan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kemuliaan-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi Tuhan begitu besar di atas muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat pagi hari ini kami boleh ada, dan saat ini kami akan memuji-muji dengan pujian syukur kami, dengan pujian-pujian sorak-sorai kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa mendengarkan suara Tuhan pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Masih tetap tinggal berdiri Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini, yang ada sukacita angkat tangan. Sebab suatu saat ketika Tuhan memanggil saya, memanggil Bapak Ibu Saudara, kita boleh menjawab, ya ya ya, inilah aku Tuhan. Puji nama Tuhan. Benar dia panggil nama saya, benar dia panggil namamu. Haleluya. Benar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya ya ya, jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab
bergirang ya. Bergirang itu artinya bergembira sebab Yesus amat cinta pada saya. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk menyambut perjamuan kudus pada saat pagi hari ini, kita akan naikkan pujian pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita semua. Itu pujian yang mengatakan terpaku di salib. Yesus, dan kita yakin dan percaya dosa kita sudah dihapus oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Dan kita masih tetap berdiri, kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan kita tidak akan bisa melakukan segala sesuatu kalau tidak ada campur tangan dan pertolongan oleh Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan kita boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Engkau telah kumpulkan kami, terutama inilah di rumah Tuhan, rumah Allah kami, rumah yang memberikan kenyamanan kehidupan di dalam kami bersama-sama beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami boleh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Keselamatan senantiasa Engkau berikan kepada kami yang telah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kami. Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan demikian juga saat ini Bapa, kami boleh bersama-sama berkumpul. Dan kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kiranya Engkau bukakan hati kami, kuduskan, sucikan, sehingga benar-benar firman Allah boleh bermanfaat bagi kami. Kami pulang dengan penuh berkat, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa, dan siap kami juga Tuhan untuk mengadakan bersama-sama perjamuan kudus. Inilah perjamuan di mana kami boleh mengenang kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga Kamu rela berkorban buat kami ya Tuhan. Dan saat ini kami bila ada berpengharapan di hadapan Engkau, kami punya pengharapan di masa depan, di dalam dunia ini juga Tuhan. Kami ada ya Tuhan pengharapan hidup bersama dengan Tuhan. Biar ya Tuhan ada badai, ada ombak besar di dalam kehidupan kami, tapi kami tenang. Kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami tetap percaya kepadamu. Dan Allah senantiasa memberkati kepada kami yang telah percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan sepenuhnya firman-Mu di dalam tangan-Mu. Dan kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami telah menyerahkan semuanya. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, mungkin ada yang telah lama enggak datang di gereja dan senang. Kami ada kebebasan, biarpun bukan kebebasan sepenuhnya ya, tetapi kiranya kami masih mengingat kepada prokes yang ada dan kami menjaga di dalam persekutuan kami. Ya kalau kita lihat di luar, banyak orang bebas gak maskeran ya ndak apa-apa gitu ya. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita ada di dalam perkumpulan, persekutuan di dalam gereja. Ya tadi waktu menata kursi saja bingung ya. Ditempet-kempet saya bilang ojo ya. Jangan ya, kita beri jarak sedikit ya enggak apa-apa. Kalau biasanya jaraknya 2 meter, 1,5 meter ya. Tapi sekarang ya karena ada kebebasan, tapi mari ya kiranya kami bukan menjaga orang lain. Kalau orang lain yang tidak mau menjaga dirinya disehat, ya biarin gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara kalian, jaga kesehatanmu diri pribadi sendiri-sendiri ya. Jadi demi kesehatan secara sendiri, demikian yang terutama di dalam gereja ini. Saya tidak mau gereja ini dari permulaan pandemi ada di dalam terjaga ya, terjaga sekali, dan kami tidak ada istilahnya menjadi kloster dari lingkungan kami. Nah itu sebabnya kiranya kami teruskan. Sekarang kalau ada kebebasan yang ya belum bebas penuh ya. Nah baik Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sama seperti khotbah-khotbah yang lalu ya. Kita sudah bebas, merdeka di dalam Tuhan. Kami bebas di dalam secara penjajahan di dalam dunia, merdeka ya. Tetapi kiranya kemerdekaan bukan untuk kami bebas sak mau-maunya gitu ya. Kami bebas sudah merdeka di dalam Indonesia ini merdeka. Tetapi ada undang-undang, ada hukum yang itu mengikat dan yang mengatur di dalam kehidupan kami. Demikian juga di dalam Tuhan. Kami sudah bebas karena kami sudah ditebus oleh Yesus sebagai juru selamat. Kami bebas dari dosa, tetapi bukan kok kami kebal dengan dosa Bapak Ibu Saudara kalian ya. Dosa di sekeliling kita ada, kejahatan ada, makin hari makin banyak, itu sudah dinubuatkan ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab kita, di akhir zaman kejahatan itu bukan tambah sedikit,
tetapi bertambah, ya. Dan akhirnya nanti kita tahu, ya, itu ada perang-perang di antara kita karena kejahatan sana sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sudah ada tertulis di dalam firman Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu gak kaget, gak terkejut buat kami yang sudah percaya kepada Tuhan, yang banyak belajar dan membaca Alkitab. Puji Tuhan, saya senang dari gereja ini mencanangkan 1 tahun selesai membaca Alkitab. Kiranya itu benar-benar kami galakkan. Yang ini tinggal berapa? September, Oktober. Berapa pasal? Berapa buku yang sudah dibaca? Nah, kiranya kami benar-benar bisa menyelesaikan, ya. Kita selesai di dalam 1 tahun 1 buku. Nah, kalau saya dituntut 1 tahun 2 kali, jadi saya sudah nggak tahu berkali-kali saya selesai dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi itu semuanya karena bukan tuntutan dari organisasi atau gereja kami, tetapi itu demi untuk kesehatan rohani dari kita sendiri, ya. Jadi kita jaga di dalam pandemi secara jasmani, demikian juga dengan rohani kami. Sehat jasmani, sepeda sehat di dalam rohani. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, sebetulnya ada acara di hari ini dan saya mempersiapkan terus terang ini, ya. Bapak Ibu, di dalam acara kami kebaktian sekarang tidak bisa seperti biasa. Jadi waktu apa ini bisa berlebihan 2 jam, 3 jam bisa, ya. Tetapi Bapak Ibu karena dibatasi oleh waktu, jadi seperti khotbah-khotbah saya yang kemarin itu ya nggak bisa 1 kali saya khotbahkan selesai. Nah, itu berturut-turut berminggu-minggu, ya. Demikian juga buat anak saya. Jadi 1 tema itu nggak bisa selesai di dalam 1 hari di hari Minggu. Cuma 20 menit kami diberi waktu, gitu ya. Kalau Pak Petrus bilangnya sebetulnya enggak, ya. Jadi kita kalau sudah bisa mengatur itu bisa saja. Nah, itu sebabnya ini tadi saya sudah bilang sama anak saya, acara ini adalah panjang, nanti ada perjamuan kudus, kemudian terus terang kami mau penetapan dari pengurus gereja, jadi sudah morat-marit istilahnya, ya. Jadi itu ada yang pergi, ada yang pulang, ada yang kemana, sekolah, kuliah, ada yang kerja di lain tempat dan lain sebagainya, sehingga itu enggak tersusun dengan baik, cuma saya ambil copot di seperti itu, sulam, tambah sulam, ya. Tetapi ya kami mulaikan, jadi khotbah saya mulaikan dengan hal itu. Ya mungkin enggak di sini ada ini cucu ponaan saya, ya, yang dari Jakarta, dia ada di gereja, tapi gerejanya adalah di gereja GPIB, ya. Jadi kalau gereja GPIB itu lain dari gereja kita, terus terang gerejanya sudah teratur bagus, aturan dari gerejanya. Tetapi bagi kami itu masih menata, Bapak Ibu saudara sekalian. Gereja GSJA itu diresmikan menjadi gereja sidang jemaat Allah di Indonesia itu baru tahun 1952. Ya, jadi sebelumnya itu masih menggabung ke gereja-gereja lain. Nah, itu sebabnya jadi tata gereja itu tidak lengkap, tidak langsung bisa dipakai. Jadi itu pakai perbaikan itu bertahap, pada waktu kongres begitu baru itu ada perbaikan. Seperti contohnya saya sebagai wanita di GSJA itu tidak boleh dulu istilahnya memegang sebagai gembala sidang dan tidak boleh dilantik selama suami masih ada. Jadi biarpun saya lulusan dari sekolah teologi bersama dengan Pak Titus pada waktu itu, Pak Titus masih hidup, saya nggak bisa dilantik penuh menjadi pendeta, ya, full itu pendeta muda. Saya berjuang untuk memperjuangkan mendapatkan beslit pendeta penuh sebagai wanita, sebagai perempuan itu di tahun 1993
kongres di Tawangmangu, kami ngumpulkan orang pendeta-pendeta muda dari wanita-wanita se-Indonesia pada waktu itu, ya paling sedikit harusnya 20 orang gitu. Pendeta penuh yang pada waktu itu ada perempuan. Itu bisa dilantik kalau mereka tidak nikah. Oh, aneh ya. Kalau nggak nikah, mereka dilantik. Bapak Ibu Saudari, Mbak Marni, tahu Mbak Marni ya, dari Rencosari. Dia dilantik lebih dahulu dari saya. Padahal lulusan teologinya, saya lebih dulu. Dia itu sekolah di Enteos yang mengirim saya. Tetapi dia dilantik lebih dahulu daripada saya. Karena apa? Karena dia belum nikah. Sudah pendeta muda terus begitu. Kalau saya ya nggak bisa gitu ya. Jadi itu suatu nggak keadilan ada di dalam tata gereja. Nah itulah perbaikan-perbaikan. Nah sekarang saya membawa ini bukan hal tentang kependetaan, tetapi yaitu tentang status gereja kita. Gereja kita adalah gereja Madya. Tahu apa? Madya. Gereja itu ada perintisan. Jadi kalau perintisan itu seperti sini dulu belum ada, nol, nggak ada jemaat. Ada yang merintis, yang mendahului di dalam gereja ini. Nah itulah dulu dari Amerika itu adalah Bapak Karblom, kemudian dibantu dengan pendeta-pendeta se-Jawa Tengah dari GSCA, dan ditetapkan untuk yang pertama menggalakan di sini sebetulnya yang bernama itu Pak Sinto Raharjo, Sinto ya Pak Pingsin, kalau saya tahu bahasa apa namanya orang Tionghoanya ya, Pak Pingsin yang dari Muntilan itu yang sudah almarhum ya, dia yang sebetulnya ditetapkan di sini. Tetapi pada waktu melihat gereja ini dan melihat keadaan jemaatnya, gerejanya masih apa namanya, rumah bukan gereja ya, masih rumah. Kemudian di belakang seperti hutan, rumah pendetanya masih kayu ya, papan. Wah wis pokoknya kalau mandi ke kali, ke sungai ya, karena di sini oglangan airnya ya, air ledeng, dan belum ada tempat kamar mandi yang baik ya. Akhirnya Bapak Ibu, Pak Sinto dia bilang, aku bukan apa namanya, bukan kehendak Tuhan kalau aku di Boyolali ya, jadi dia enggak mau. Jemaatnya Bapak Ibu tahu cuma 6 orang, itu saja dari gereja lain. Yang dari gereja sini sendiri itu masih ada, itu Bapak Markus ya. Nah itu gereja ini dibuat karena alasan ada jemaat dari gereja GSCA yang lain itu yang bertempat tinggal di Boyolali ya, baru itu bisa satu orang bisa kita mulaikan gereja. Nah itu sebabnya gereja ini dimulai di tahun 1972. Jadi sekarang umurnya sudah 50 tahun. Bapak Ibu saudara kalian, gembala sidang yang pertama jadi itu Pak Pingsin, digantikan teman saya, itulah Pendeta Petrus yang waktu 17 Agustus khotbah di sini. Dia di Australia dan sekarang sementara masih ada di Salatiga. Nah Bapak Ibu saudara kalian, kemudian dia nikah, dapat orang Australia, dia pindah ke Australia 5 tahun persis. Kemudian di sini diganti pendeta yang kedua, itulah suami saya, Pendeta Titus Rajino. Nah, dia meninggalkan dunia ini ya. Dia dipanggil Tuhan tahun 2005. Nah, penggantinya ketetapan SK dari BPD, BPP ditetapkan saya di depan petinya Pak Titus. Saya dilantik di situ. Beslit pendeta saya ada, itulah tahun 2005 Bapak Ibu saudara sekalian ya. Jadi saya mengembalakan di sini itu mulai tahun 2005. Jadi saya bertempat tinggal di Boyolali bersama suami sampai saat ini itu ada 45 tahun. Siapa yang umurnya 45 tahun? Di sini 45 tahun. Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi 7 Juli
tahun 77 kami mulai pelayanan di sini. Hebat ya. 7 bulan 77. Dan sekarang kemerdekaan Indonesia 77. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Angka adalah angka yang baik. Nah, kenapa sih kok gereja sini ada gereja Pratama, ya gereja Perintisan Pratama Madya. Itu sudah ditetapkan. Jadi itu ada penetapan dari BPP bahwa gereja ini bisa menjadi gereja Madya. Jadi pertama Perintisan, kemudian masuk di dalam gereja Pratama. Itu jemaat di sini mulai dari jemaat yang saya bilang yaitu 0 ya. Tetapi ada dari jemaat Klaten yang ke sini jadi jemaat, kemudian ada orang yang belum kenal Tuhan mengenal ya jadi jemaat di sini ya. Dan itu bukan paksaan dan bukan ini ya. Jadi mereka menyatakan mengikut kepada Yesus, itulah Isa ya, kalau bahasa Arabnya Isa, bahasa Yunaninya Yesus ya. Terus bahasa Ibraninya Yosua ya, itu sama sebetulnya. Artinya penyelamat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, akhirnya di sini menjadi gereja yang bertumbuh dari Perintisan menjadi Pratama menjadi Madya sampai saat ini. Sebab apa? Kalau kita mau masuk di dalam pembina, itu yang terakhir nanti ya. Saya nggak tahu ini gereja ini benar-benar akan menjadi gereja pembina apa enggak ya. Tetapi keharapan kami ke depan memang seperti itu. Itu tergantung pada jemaat, Bapak Ibu saudara sekalian. Jemaatnya bertambah. Jadi persyaratan di dalam gereja Madya itu adalah antara 50 sampai ke 200 ya. Sekarang kita sudah mencapai kan 200 ya, lebih ya. Gereja ini sudah ada jemaat 200 lebih, puji Tuhan. Itu adalah beban bukan saya secara pribadi, tetapi semua jemaat di sini mengembangkan gereja ini menjadi gereja yang pertama-tama bersatu. Kalau kita nggak bersatu nggak bisa gereja ini berkembang. Tetapi kemudian kita akan ingin menjadi gereja yang maju, kemudian modern dan terdepan. Amin, haleluya. Ingat ya lihatnya. Puji Tuhan ya, GSJA 1 maju, modern, terdepan. Yes ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebab itu saya akan baca di dalam firman Tuhan kenapa gereja ini gereja Madya itu persyaratannya bagaimana. Dan saya terus terang nggak ambil dari mana-mana, tapi kami ambil dari Alkitab, itu juga dari tata gereja kami ya. Jadi tata gereja dari gereja sidang Jumat Allah, aturan-aturannya ada Bapak Ibu saudara kalian. Jadi kalau Bapak Ibu saudara kalian membandingkan dengan gereja lain, terutama yang aliran Pentakosta, jangan harapkan itu bisa sama dengan GSJA. Ya, GSJA adalah gereja yang sangat-sangat ketat di dalam peraturan-peraturannya. Jadi saya sendiri ya dengan peraturan-peraturan itu saya harus taat. Kalau enggak ya saya nanti bisa kena disiplin dari sebagai pendeta atau pelayan Injil di GSJA. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi gereja ini masih gereja Madya. Jadi tidak ada yang namanya majelis gereja ya. Kalau di GPIB itu langsung mereka gerejanya gereja pembina ya. Gereja GKJ itu soalnya mereka ngundang pendeta nggak gampang. Harus bisa memberi makan, harus memberi rumah, harus memberikan kendaraan, fasilitas keluarga semuanya ditanggung itu. Ini ada majelis dari GPIB ya, ponakan saya ya, dia tahu persis. Sekarang anak saya, anak mantu kemarin ke sini itu Mas Tri Joko, dia juga jadi majelis gereja dari GSJA Grogol ya di Jawa Barat. Dia jadi majelis tapi dari GSJA
Nah, persyaratannya banyak sekali. Juga tadi malam si Nana ya, dia curhat. Aku saiki ini tambah jadi bojone majelis ya. Enggak gampang. Dia pagi-pagi mempersiapkan karena dia bertugas sebagai usher. Kemudian dia juga harus mempersiapkan ulang tahun gerejanya dengan apa itu? Ya segala macamnya itu dia yang ngatur, itu majelis. Ya, pekerjaannya majelis seperti itu. Ya, itu karena ada di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kami belum ada. Tugas dari gereja ini sepenuh itulah gembala sidang. Dan gembala sidang berhak memilih itu jemaatnya. Dipilih menjadi pembantu di dalam pelayanan. Jadi bukan majelis, tetapi baru jadi pengurus gereja. Jadi gereja ini ada. Jadi kalau saya membentuk pengurus gereja itu untuk seumur hidup saya, ya semaunya bisa. Enggak ada aturan karena di gereja sini belum ada KDRT-nya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, berdasarkan dari mana kok ada peraturan sing kaya gitu? Itu dari firman Allah. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 akan saya bacakan seperti ini. Di dalam pasal 6 Kisah Para Rasul ayat yang pertama. Bentar Bapak Ibu Saudara sekalian, jatuh semua. Ini ada temanya di atas. Itu 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin gitu ya. Loh kok orang miskin ya? Ya ini istilahnya apa, orang Jawa mula bukane gitu ya. Mula bukane. Ada pengurus gereja, ada majelis dan lain sebagainya, itu apa gitu. Kalau dulu para rasul itu yang merintis, dia yang mengembalakan, dia yang membuat peraturan segala macam di dalam pengembalaannya, itu adalah para rasul. Karena dia dipanggil menjadi murid Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat yang 19-20 dikatakan di situ, supaya kita itu pergi menjadikan semua bangsa ini adalah murid Tuhan. Kerinduan daripada Tuhan kami itulah supaya seluruh dunia ini boleh ada di dalam keselamatan. Itu sebetulnya Allah sendiri sudah berfirman pada waktu zamannya Nuh. Ya, Nuh itu ingin pada waktu itu seluruh orang manusia pada waktu itu bisa selamat menurut mengikut kepada firman Allah. Tetapi manusia kita tahu sejak awal dosa masuk, jadi dia ya ikut saja. Itu naluri daripada manusianya yang dosa. Nah, mereka enggak mau, disuruh untuk bertobat, untuk menyembah kepada Allah, sama sekali tidak mau. Ya, kita tahu zamannya Nuh yang diselamatkan cuma 8 orang, itulah keluarga Nuh sendiri. Dia sudah membawakan firman Allah seumur hidupnya. Ya, seumur hidupnya 100 dia sebelum Bah itu adalah umur dia adalah 120 tahun sudah waktu itu. Dia sudah gembor-gembor kemana-mana ya, supaya orang itu bertobat kepada Allah, tapi tidak ada. Kalau yang mau ikut dan bertobat kepada Allah pada waktu itu disuruh masuk ke dalam perahu, itulah perahu Nuh ya, bahtera yang besar sekali, tetapi enggak ada orang mau. Cuma sekeluarga. Itulah Nuh dan istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, air bah itu yang ditentukan oleh Allah sendiri pada waktu itu. Hujan lebat itu belum tentu, belum ada, belum pernah terjadi. Ya. Nah, di situ disebutkan bahwa Allah yang membuka berkat, membuka perahu itu untuk semua orang boleh masuk. Tetapi tidak ada yang mau masuk. Tuhan menutup setelah itu selesai istilahnya ya, Allah sudah tidak ada ampun lagi, sudah ditutup perahu. Sekarang banjir bandang ya, besar, air sungai meluap, air mana-mana meluap, air hujan dari atas meluap, banjir besar terjadi pada waktu Nuh. Bapak Ibu saudara sekalian, itu nggak ada orang ngabarkan sebetulnya. Nuh
pada waktu itu yang mengabarkan, tapi enggak digubris. Manusia inginnya berbuat jahat, berbuat semaunya terus, berbuat enggak benar di hadapan Allah. Allah menghukum pada waktu itu. Tapi apa? Ya cuma 8 orang ini yang selamat dengan binatang-binatang yang diselamatkan oleh Nuh. Itu yang dia dengar firman Tuhan. Nah itu sebabnya nyanyian tadi bagus ya. Dengar, Allah memanggil. Dengar dan lakukan itu firman Allah. Maka Tuhan akan menolong memberkati kepada sekalian. Itulah sebabnya di dalam gereja kami itu berpedoman. Tadi yang sudah ikut di dalam kepercayaan iman kami, yang pertama adalah kita percaya bahwa Alkitab itu tanpa salah, dan kita harus mengikut itu isi daripada Alkitab. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca ya di dalam ini tadi. Jadi pada masa itu ketika jumlah murid-murid bertambah, timbul apa? Sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada para janda-janda ya. Jadi janda-janda mereka. Jadi ada perbedaan antara asli pribumi orang Ibrani, orang Israel, dengan orang-orang yang itu orang dari luar yang belum mengenal kepada Tuhan pada waktu itu, ke Allah, nggak kenal kepada Allah, tapi mereka mengenal kepada Allah mereka sendiri, ilah-ilah yang mereka sembah. Ya. Tetapi kita tahu orang-orang ini sudah mengenal, biarpun dia bukan orang Ibrani, tetapi dia percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Ya, itu ada kayak perbedaan Bapak Ibu Saudara. Itulah makanya di sini terus mereka enggak dipedulikan ya oleh orang Ibrani. Sebab itu di sini disebutkan suatu persekutuan mereka mengadakan itu suatu rundingan seperti konferensi. Nah, itu akhirnya diputuskan di dalam ayat yang ketiga kita baca. Ya, berhubung dengan itu ke-12 Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melakukan karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani melayani meja. Bapak Ibu Saudara kalian, itulah sebabnya dibentuk pengurus gereja. Saya membentuk gereja, membentuk pengurus itu bukan karena kemauan saya ya. Jadi kalau saya mau itu ya memang semua tak pegang. Bapak Ibu waktu perintisan bagaimana? 5 tahun gereja ini dirintis, itu Pak Petrus pergi. Saya tadi bawa itu buku buku catatan tahun 72 sampai saya ada di sini tahun 77 ya. Itu ada nomor gitu ya. Terus di sini ada pembagian ya, jadi kotak-kotak begitu. Nah, jadi siapa yang pimpin acara, siapa yang pimpin pujian, siapa yang khotbah, terus persembahan ya, yang hadir. Yang hadir itu ada dewasa, ada anak-anak, dibagi seperti itu. Ya, itu ada di buku ya. Jadi sejak tahun 72 ada seperti itu, dan kami lakukan itu ya sampai tahun berapa ya itu. Pokoknya sudah tahun 90-an Bapak Ibu Saudara kalian ya. Dan di situ kehadiran yang saya tahu di tahun 93 sampai 95 ya, itu di sekitar 30 sampai 50 ya, sekitar 30-50. Itulah sebabnya Pak Petrus mencanangkan gereja ini harus 100 jiwa setia di hari Minggu, setiap kali seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara kalian, tercapai tahun berapa? Berapa puluh tahun kami nangis, kami minta kepada Tuhan. Bukan itu saja, kami jalan kaki
sampai ke Klabang, sampai ke Jelopo, ke Jeruk, ke Merawun, jalan kaki sana sini. Cari apa? Menyelamatkan jiwa supaya mereka bukan masuk neraka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mereka nggak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penebus, dia akan masuk di dalam itulah neraka. Penghakiman kekal selama-lamanya dihakimi oleh Tuhan Yesus, dan siapa yang nggak percaya kepadanya, dia akan dihukum. Dia akan hukum kekal selama-lamanya. Ya, kalau saya bilang itu orang itu nggak mati. Ya, kalau di dalam Alkitab dikatakan mati kekal selamanya, bukan mati seperti sekarang dikubur kayak gitu, Bapak Ibu. Tetapi kita disiksa selama-lamanya, ada di api. Itulah yang menyala-nyala dengan api belerang, katanya di buku Wahyu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ngeri ya. Tapi Bapak Ibu gak usah memikirkan yang ngeri. Kita sudah selamat ada di dalam Tuhan. Kita sudah percaya kepada Yesus yang telah membebaskan kita, merdeka kita sepenuh di dalam Tuhan. Maka kita akan mendapatkan tempat selama-lamanya. Itulah di surga sana. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan. Sebentar kita akan mengingat kepada perjamuan kudus yang kita adakan. Itu adalah perjamuan kudus di mana Tuhan Yesus terakhir kali berjumpa dengan murid-muridnya, dengan para rasul, dengan teman-teman sobatnya pada waktu itu, di mana dia harus menunaikan tugas terakhirnya, itulah menyelamatkan manusia. Dia harus mati karena dia menjadi domba Allah yang disediakan Allah sendiri, sempurna. Karena kita manusia, kita bukan binatang, darah binatang. Itulah lambang pada waktu zamannya Musa, supaya kita boleh selamat pada waktu mereka pada waktu pergi dari Mesir untuk ke tanah Kanaan, dan mereka punya tanda. Itulah pakai darah domba di rumah mereka masing-masing, di jenang pintu mereka. Jadi pada waktu malaikat maut yang mau membasmikan seluruh anak sulung Mesir pada waktu itu, kalau lewat ada darah, dia lewati. Karena dia tahu itu adalah tanda di mana bebas. Ya, semalam suntuk di situ, bertangisan di sana sini mereka yang enggak percaya kepada Allah yang menjadi Allah mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Dan mereka percaya, malam itu berangkat pergi dari Mesir. Itulah orang Israel pergi ke tanah Israel yang sekarang ada, ya, tanah Kanaan yang mereka tinggalkan, ditempati oleh orang kafir, orang yang gak bertuhan. Dan akhirnya mereka kembali perang. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau tanah ditinggalkan, rumah ditinggalkan, kosong, ada yang menempati nggak mau pergi, ya jadi perang. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, akhirnya Tuhan tolong kami, ya. Jadi gereja kami adalah gereja Madya. Nanti saya akan teruskan ini di minggu-minggu yang akan datang. Kenapa sih kok kita membentuk pengurus dan lain sebagainya? Itu ada di dalam 1 Timotius, ya. Rasul Paulus memberikan itu persyaratan-persyaratan bagi jemaat yang diangkat menjadi pengurus gereja. Jadi enggak sembarangan Bapak Ibu saudara sekalian, tapi bagi gereja Madya itu saya yang berhak. Wih, Putih itu soalnya ya diktator ya. Iya, itu peraturan gereja, ya. Jadi saya lakukan, saya sebagai gembala sidang, saya milih siapa saja saya bisa, bebas. Tapi saya tidak sendiri Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu yang mengawasi saya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, jadi yang tugas di sini bersyukurlah kepada Tuhan. Bila menjadi penyanyi, menjadi singer, WL ya, worship leader, demikian juga pemain musik dan lain sebagainya. Itu dipilih Tuhan. Jadi saya itu memilih mereka itu enggak sembarangan. Kowe
maju dadi singer, dadi WL. Saya mesti berdoa. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini sebetulnya penetapan itu. Aku terus terang dari pagi saya nggak mau makan. Saya berdoa, saya berpuasa. Tuhan tunjukkan siapa-siapa yang menjadi pelayan-pelayan gereja di tempat ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa saya bertahan sampai 45 tahun di sini. Dengan penderitaan kalau saya ceritakan satu persatu, nggak ada selesainya. Dari permulaan saya datang di tempat ini dengan anak 2 tanpa gaji, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena merintis saya mesti mengajar kepada jemaat untuk bisa tahu berkorban, tahu memberi, tahu mengembalikan itu uang Tuhan dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian besar dari gereja ini sudah tahu dengan itu dan mereka setia. Merasakan bagaimana kalau orang setia di dalam memberi berkorban buat Tuhan. Saya sama sekali Bapak Ibu Saudara sekalian nggak memiliki mau istilahnya uang dari gereja ini. Itu uang gereja. Saya nanti kalau meninggal nggak akan saya bawa itu uang. Ya. Gereja ini pun bukan punyaanku. Rumah-rumah semuanya bukan punyaan Butitus. Semuanya adalah milik Tuhan. Saya bisa begini, sekarang bisa berdiri di sini. Saya bisa makan setiap hari. Saya bisa punya mobil, bisa pergi ke sana-sana. Itu semuanya Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kecewa. Kalau sekarang masih ada di dalam rasanya ujian dari Tuhan bertalu-talu, ya pastikan Bapak Ibu, Tuhan akan menolong di kelak kemudian hari. Amin. Puji Tuhan. Baik, sebab itu mari kita akan mengingat pengorbanan daripada Tuhan Yesus, Tuhan kita yang telah rela menebus kita, sehingga kami boleh menikmati apa yang bisa kami lakukan di dalam Tuhan. Ya, kalau saya cerita penderitaan, waduh, ini ada ponakan saya di sini, itu Mbak Tuti. Dia belum kenal Tuhan waktu itu. Dia menyaksikan persis kehidupannya, kehidupan omnya. Ya. Wah, Om No, dia pernah ke Sumowono. Omai kayak apa? Ya, gubuk gitu loh. Ya. Bapak Ibu sekalian, tetapi kami rasa bahagia. Rasa sukacita melayani Tuhan karena saya tahu Tuhan juga senang melihat jiwa-jiwa yang bertobat kepada Tuhan. Ya, itu saya 45 tahun saya ada di tempat ini. Melihat dari anak kecil, anak bayi yang sekarang sudah jadi dewasa, bahkan punya anak. Kemarin saya cerita sama Bu Mardi, Pak Mardi di sana. Ya, saya bilang, lahir Visna itu aku ke sana dengan jemaat di sini kaum wanita. Enggak tahu masih ada yang ingat enggak? Kami ajak ke sana. Ya. Sekarang dia punya anak di gereja ini. Dan yang hari Minggu lalu diserahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, itu semuanya karena apa? Kok bertahan, percaya terus pada Tuhan. Karena merasakan berkat yang kita terima. Puji Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengingat cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada kita, mari kita bersama-sama saat ini berada di dalam persekutuan kami. Kita ambil perjamuan suci kami bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan makan, minum roti anggur yang ada. Kiranya Tuhan boleh diberkati. Kami boleh senantiasa ingat kasih daripada Tuhan yang begitu besar kepada manusia, ya, dan kami ingat senantiasa Tuhan yang memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa kiranya Tuhan menolong memberkati perjamuan kudus kami pagi hari ini, sehingga kami akan tetap ada di dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Persiapkan roti anggurmu dan kita akan bersama-sama makan minum ini. Dan dasar daripada
perjamuan suci kami. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ke 26. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 26. Ini adalah dasar di mana kami bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Kenapa kita setiap kali? Kami tidak seperti kebiasaan kami lakukan seperti ada di gereja lain yang setiap minggu atau setiap saat ada di dalam kebaktian mengadakan perjamuan kudus. Tetapi bagi kami adakan 1 kali 1 bulan di minggu yang pertama. Ya. Kiranya kami tidak menjadi kebiasaan minum anggur, minum roti seperti kalau kita pesta ada di rumah. Tetapi mari kita akan mengikut. Ini adalah untuk mengingat saja sebagai pengingat kami bahwa roti itulah melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Darah Yesus yang dilambangkan merah itulah seperti anggur. Dan itu nanti kita akan makan bersama, minum bersama. Bukan itu akan nanti berubah di dalam waktu kita minum jadi darah atau itu roti kita kecap jadi daging ya, tetapi ini hanyalah melambangkan itu darah dan daging dan tubuh daripada Tuhan Yesus yang hancur karena Dia menggantikan itulah domba-domba yang harusnya disembelih, tetapi Dia menjadi domba yang disediakan Allah sendiri dan Dia mengorbankan diri mati untuk kita semua supaya ada di dalam keselamatan. Saya akan baca di dalam 2 Korintus. Ini enggak ada lampunya. Saya akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ke 26. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, maafkan ini gelap jadi ini saya diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah adalah perjanjian baru cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Jadi untuk memperingati Tuhan Yesus yang telah berkorban, yang Tuhan Yesus yang telah mati, maka kita melakukan ini setiap kali dan itu adalah anjuran daripada firman Allah. Sebab itu kami lakukan hari ini. Kiranya benar-benar kami boleh mendalami bahwa Yesus benar-benar cinta kami, mengasihi kami. Dia ingin seluruh manusia, bukan cuma kita saja, tapi semua manusia yang ada di dalam dunia ini bisa masuk di dalam surga. Itulah kehidupan kekal selama-lamanya yang pernah dialami oleh manusia pertama pada waktu mereka belum jatuh ke dalam dosa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dosa kita sudah dibuang, ditebus oleh Yesus, mari kita boleh bersyukur, berterima kasih, dan mari kita akan makan, kami minum bersama. Itulah anggur dan
pegang roti di tangan kananmu. Aduh, jatuh Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan makan bersama-sama, tapi sebelumnya mari kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kiranya roti anggur boleh disucikan oleh Tuhan. Bapa surgawi, Allah yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, siang ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Kami bersama-sama boleh menikmati persekutuan dengan Allah kami. Dan di tengah-tengah kami percaya Allah hadir. Engkaulah roh yang hidup, itulah Allah kami. Dan saat ini Engkau hadir bersama-sama kami. Engkau yang telah mengorbankan ya Tuhan, bahwa Yesus itulah juru selamat, dialah domba yang telah Engkau sediakan. Dan saat ini kami peringati, karena kasih-Mu Tuhan, Yesus mengorbankan diri, disalibkan, sehingga tuntas dia mati di atas salib sana. Karena darah, karena tubuhnya hancur untuk dipersembahkan bagi Allah untuk penebusan tuntas bagi dosa-dosa manusia. Sebab itu kami boleh bersyukur siang hari ini, sehingga kami boleh memperingati bersama-sama seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin ada yang di rumah, dimanapun mereka yang mengadakan perjamuan kudus bersama dengan kami. Kiranya Engkau kuduskan, sucikan mereka semuanya, sehingga mereka ada berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan dosa kami, ampuni Tuhan dosa seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di gereja, di mana-mana mereka berada. Dan saat ini kami boleh bersama-sama ada di persekutuan ini. Kami akan makan, kami akan minum ini anggur roti. Sebab itu Kau sucikan, kuduskan semua ya Tuhan yang ada, baik sucikan anggur, demikian juga roti, semuanya ada di dalam kekudusan Tuhan. Dan kami makan akan bersatu dengan tubuh kami, dan kiranya benar-benar kami boleh mengingat kasih daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pegang di tangan kananmu itu roti, dan kita boleh makan bersama-sama. Angkat tangan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kita makan bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pindah itu cawan ke tangan kananmu, dan mari kita akan minum bersama-sama darah Yesus. Inilah darah perjanjian daripada Tuhan, bahwa dengan darah yang ditumpahkan maka kami ada di dalam keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah Yesus, darah yang sempurna, itulah dari manusia yang sempurna, manusia tanpa dosa. Dialah domba yang sempurna yang dikehendaki oleh Allah menjadi korban bagi kami semuanya. Sebab itu mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, bila kami telah menunaikan tugas kami. Kami melakukan firman-Mu, di mana yang mengingatkan kepada kami bahwa Yesus pada waktu malam, perjamuan malam yang diadakan dengan para rasul, para muridnya pada waktu itu, dia berbuat seperti yang kami perbuat pada siang hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat keselamatan yang telah Engkau berikan, dan kami percaya sepenuh sebagai jemaat Tuhan di tempat ini senantiasa boleh setia seperti Yesus yang telah setia sampai mati. Dia setia mengikut dan mendengar suara daripada
Allah Bapa. Demikian juga saat ini Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami dan kami ada di dalam kebenaran senantiasa, boleh mengingat kasih Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada yang menyusul? Puji Tuhan, haleluya. Baik, bagi yang menyusul, kiranya makan itu roti, minum di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sucikan, kuduskan, sehingga seluruh jemaatmu pada siang hari ini boleh mengikuti, merasakan cinta Tuhan kepada kami sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai ada di dalam perjamuan kudus. Kita akan mengakhiri di dalam kebaktian pagi hari ini, dan Tuhan memberkati. Dan saya senantiasa berdoa buat jemaat Tuhan tempat ini boleh senantiasa diberkati Tuhan dan senantiasa menjadi berkat, dan nama Allah boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami masing-masing. Kita akan berdoa buat doa. Bapa yang di surga, terima kasih buat kebaktian yang telah berlangsung dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan saat ini Tuhan, kami hendak meninggalkan rumah-Mu. Kami pulang ke rumah kami masing-masing, demikian juga yang ada di rumah. Kiranya mereka boleh beranjak dari tempat mereka, bersama-sama ada di dalam kebaktian ibadat pada siang hari ini. Demikian juga yang ada di mana-mana, mungkin mereka masih ada di laut, di pelayaran, ataupun dimanapun mereka ada yang mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa dipermuliakan, dan Tuhan memberkati mereka semuanya dan kami yang ada di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar bila anak-anak-Mu keluar dari tempat ini, Tuhan memberkati. Demikian juga perjalanan mereka, baik yang membawa kendaraan, baik mereka yang berjalan kaki, semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu boleh ada sejahtera damai karena pertolongan Tuhan. Demikian juga saat ini kami tahu darah Yesus adalah darah yang kuasa. Bilur-Mu Tuhan menyembuhkan bagi yang sakit, dan saat ini juga yang ada di dalam gereja, di dalam nama Yesus, yang ada di dalam sakit kurang sehat, sembuhkan, sehat, dan boleh ya Tuhan merayakan hari kemenangan bagi Tuhan. Biar ada di dalam sakit bisa ada di dalam rumah Tuhan, dan pulang dengan sehat sembuh karena pertolongan Tuhan. Demikian yang di rumah, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, kiranya tangan kasih-Mu jamah mereka, sembuhkan mereka, sehat, dan mereka boleh berangkat ke gereja karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dari gereja di tempat ini, baik yang ada di gereja, di rumah, di mana mereka ada, semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa dicurahkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu, tengadahkan kepada Tuhan, biar tangan kasih Tuhan akan mengulurkan berkat-berkat kepadamu sekalian. Pulang dengan segala berkat karunia, kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai-Mu dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi ini karena persembahan enggak ada, nanti boleh masukkan di sana, kita akan berdoa. Kiranya Tuhan tolong memberkati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami enggak ngiderke kantong persembahan sementara, kita ada di depan sana. Itu di kota atau yang mau di bank monggo, dan kita akan aku sama anakku. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong memberkati. Mari kita akan masuk di dalam saat teduh. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita dahului dengan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah
di surga atau di bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jauhkanlah kami daripada hal pencobaan, tetapi jauhkanlah dari hal yang jahat. Dan karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam saudara. Haleluya. Selamat pulang, tetapi sebelum pulang beranjak dari tempat ini ada pengumuman. Pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, minggu depan sekolah minggu akan digabung di dalam kebaktian ibadah umum. Jadi sekolah minggu ikut di kebaktian jam 9, kita akan mengadakan Harnas sekolah minggu. Jadi orang tua, murid sekolah minggu, semuanya kita bergabung di ibadah jam 9. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang.